Berjumpa kembali dengan Lika-Liku Tambang dengan saya selaku host dengan teman saya seperti biasa partner sekaligus bestie. Nah, saya dengan Doni dengan Pak Janjang selaku host dan juga untuk hari ini kita memiliki narasumber yang berkaitan dengan keselamatan tire. Karena di video sebelumnya saya pernah buat video tentang tire awareness. Nah, hari ini kita berdua langsung undang narasumber yang ahli, yang paham tentang pertairan atau tentang ban. Ya, segala jenis ban, termasuk ban yang unit unit support passenger ya, ataupun unit-unit ya LV lah bahasanya kan seperti itu ya. Oke, langsung saja kita tanyakan dengan narasumber yang bersangkutan. Silakan Pak. Oke, perkenalan dulu ini ya. Ya bebas. Ada pribahasa tak kenal maka tak sayang. Tak sayang Jar. Oke. Kita laki-laki. Oke, perkenalkan ya. Nama saya Niko Prastomo, asal dari Jawa Tengah. Kemudian di sini sekarang untuk profesi sebagai tire supervisor ya di perusahaan tambang ya. Oke, nah itu. Sorry Pak Niko, kalau ya. bisa ini taruh sini aja nih iya. mikrofonnya. Iya, seperti itu. Kayaknya agak kaku itu. Tadi sudah dipegang. Nah, jadi itu ya tadi Pak Niko itu pengalamannya di mana aja nih? Kalau pengalaman saya pernah di tambang bauksit Kalimantan Barat. Kalbar ya? Ya, Kalbar itu di sana hampir 3 tahun lah. Terus selama itu juga saya pernah di Batubara di Kalimantan Utara. Itu kemudian pernah juga berkesempatan ya open project nikel di daerah Konawe, Sulawesi. Nah itu. Habis itu baru yang terakhir di sini di Sulawesi Utara ya, di mana itu ya, di tambang emas. Sebenarnya bukan di mana tuh? Likupang. Tadi daerah di Kupang ya, bukan Manado. Jadi memang kita bagiannya adalah dari bagian Sulut atau Sulawesi Utara. Memang dekat dengan Manado. Ya rata-rata kerja di mana Manado, padahal di Kupang. Kupang. Ibu kotanya yang tersebut. Ibu kota provinsi. Yang lebih enak. Kayak Samarinda, padahal jauh dari Samarinda tapi aku ya Samarinda. Padahal seberang. Iya. Oke. Oke, berarti untuk pengalaman dari bauksit sekarang langsung ke batubara dulu ya? Ada batubara, setelah itu nikel, sempat di nikel. Lalu sekarang di emas ya, di emas. Kalau dilihat berarti pengalaman cukup banyak juga ya, Pak Niko ya. Untuk posisinya itu kan sebagai divisi tire ya. Ya. Nah, lebih tepatnya ini Bapak ini menangani ganti ban seperti itu kah atau ada seperti apa sih kegiatannya atau secara job desk-nya lah, pokoknya dari section tire. Oke. Kalau cuma ganti tambal ban bisa aja kan semua orang kan gitu, atau ganti kan gitu. Oke. Iya, Pak Doni ya, Pak Janjang ya. Kalau dari scope jobnya ya dari dulu sih kalau memang hanya ganti ban ya kita cukup lah. Mungkin foreman pun juga nggak terlalu, senior sama juniornya sama helpernya itu sudah cukup ganti ban gitu. Nah, cuma kan kita yang memastikan bahwa semua manpower itu memahami cara mengganti ban yang benar agar mereka selamat ya, kerjanya selamat, kemudian selesai tanpa terlewat satu proses pun seperti itu ya. Jadi itu satu. Kemudian dari planning, budgeting juga kita yang merancang itu ya. Jadi dari mulai awal kita harus tahu jumlah unitnya berapa, populasinya berapa, kemudian medannya seperti apa. Habis itu baru kita hitungkan ya, kita realisasikan sebenarnya berapa sih kebutuhan kita per bulannya gitu kan, plus minusnya lah gitu. Karena pasti ada
angka buat jaga-jaga ya, bahasanya safety factor, safety stock kayak gitu. Spare lah ya. Spare ya. Ya mungkin teman-teman kalau pengen tahu ini tire atau ban apa sih kok harus kayak gitu ribetnya setengah mati kan, harus ngitung apa namanya cara budgeting, kemudian harus ada tahu medan tempurnya, ya kan Ya. ada planningnya, cara gantinya. Ini bukan kayak kita ganti tire atau ban motor Ya. ataupun mobil-mobil di luar sana, bukan. Jadi unit yang kita operasikan adalah unit HD, ya kan? Kemudian ada ADT, ya kan? Ada unit support yang dimana tire-tire ini cukup besar. Ya. Ya, mungkin tingginya kurang lebih berapa? Kalau HD 785 itu 2,7 meter. Nah, 2,7 Itu yang tertinggi meter. di kita. Tertinggi itu Pak Don. Gimana? Jadi bukan sembarangan tambal ban lah ibaratnya kan? Yang memang di sini memang resikonya cukup tinggi ketika meledak pun atau salah dalam satu proses yang tadi disebutkan Pak Niko, juga akan menjadi apa namanya hal yang sangat berdampak luar biasa untuk kegiatan operasional kan, seperti itu. Betul sekali ya Pak Janjang. Jadi apa namanya, ban dengan sebesar itulah ya, kita ibaratkan dengan apa, bejana bertekanan ya. Bejana bertekanan dengan ukuran segitu, ketika meledak pasti akan menimbulkan impact yang sangat besar ya. Air blast-nya gitu ya. Jadi apa namanya, makanya dimanapun tire itu pasti high risk ya, dan workshopnya pasti jauh dibanding workshop mekanik. Mereka harus misah jauh itu, area pengisian anginnya pun harus jauh juga. Sudah gitu ada resiko juga karena kita sering disebut dewa angin ya di mana-mana. Kompresor sudah pasti yang full spec ya, biasanya kita sesuaikan lah dengan unit yang ada, dan itu pun lokasinya jauh lagi. Makanya area tire itu harus luas dan steril dari kegiatan yang lain-lainnya itu. Karena sekali kejadian meledak ya sudah Pasti ada korban jiwa lah ya. pasti. Kalaupun dia selamat ya minimal ada yang putus gitu. Ya, jadi ada korban Mengerikan jiwa lah, ya. mengerikan Itu sekali. juga makanya di dalam IBPR-nya kan juga identifikasi bahaya dan benar resikonya cukup tinggi kan. Kemudian kontrolnya juga cukup tinggi juga ya. Ya, Masuk ke top 10 ya. betul. Secara frekuensi mungkin tidak setinggi yang lain, tapi secara Ya. Severity-nya tinggi. mentok ya. Nah, lalu di bagian tadi kan sudah disampaikan di awal-awal tuh untuk bahaya keselamatan, terus juga karena ukurannya besar, tapi ada biaya kos yang perlu di. Ya. Yang pertama kita bahas tentang kos dulu. Kos dulu, oke, kos dulu ya. Kalau kos, kenapa tire itu penting ya? Kenapa tire tire itu penting diperhatikan kosnya ya? Karena kalau ya ini sudah pengetahuan umum, mungkin ya teman-teman semuanya juga tahu bahwa 5 kos terbesar lah ya di, apalagi kita ya bisnis tambang. Ya, ada fuel, Pasti ada fuel, drilling, blasting, Drilling blast, maintenance. cost maintenance, kemudian labor cost karyawan, terus tire cost. Tire cost pasti masuk ya, pasti masuk. Nah itu kenapa itu menjadi penting, karena semua kontraktor hampir ya pasti concern ke 5 hal itu. Karena apa? Dengan ya dengan kita mengangkut muatan ya sebesar itu gitu kan, seberat itu, sebanyak itu sekitar 100 ton ya, dibutuhkan unit yang dengan kapasitas yang besar juga. Makanya harga banyak pun mahal. Bisa kita inilah ya, ini apalagi dolar habis naik ya, satu ban itu bisa 200 juta. 200 juta berarti updatean dari video saya kemarin bisa sampai karena dolarnya sudah naik ya. 200 juta karena ngikutin dolar, terus juga berkaitan dengan pasar ini ya. Iya, bahan baku juga. Bahan baku ya. Oke, itu disebut seperti apa? Ya hampir 200 juta lah ya. 200 juta. Artinya dalam satu unit kita ada 6 ban ya. 6 ban kali 6. Berarti satu unit itu membutuhkan 6 ban. 6 buah ban. 6 buah ban. 6 ban kali 200 juta. 1 M lebih. 1,2 M. 1,2 M untuk ban. Hanya satu unit, hanya untuk ban. Oke. Itu belum dihitung peleknya dan lain-lainnya loh ya. Hanya untuk tire atau ban. Artinya ketika kita semua beli unit ini, harga HD misalkan 10 miliar, 1%-nya sudah ban sendiri. Oke. Itu berarti tadi tentang kos.
Ya. Makanya sampai benar-benar konsennya begitu betul-betul diperhatikan ya untuk masalah tire. Karena kosnya ternyata besar Pak Jansa. Satu unit bannya ada 6, totalnya sekitar 1,2 M. Ya. Dan itu kalau berbeda merek pasti harganya juga beda pasti. Ya, harga. Nah, Beda merek gitu. Cuman ya rata-ratanya di angka. rata-ratanya jadi bisa Kalau lebih untuk premium dari brand. Oke, yang kedua tadi masalah kos. Terus siapa saja yang berperan aktif untuk menjaga keselamatan tire ini? Nah, ini yang menarik dan biasanya kita harus sosialisasi terus-menerus ya. Karena Sosialisasi. karena biasanya salah kaprah gitu kan. Yang menjaga tire itu siapa gitu. Jadi yang pasti bukan inilah ya. Bukan security, bukan lah ya. bukan. Security, iya. Ya, jadi konsep ini ya paradigma Iya, setiap betul. orang ya kita harus tanamkan, memberikan keyakinan, pemahaman. Betul. Karena logikanya gini, tire itu kita semua punya mobil lah, kendaraan di rumah atau motor ya, gitu. Minimal sepeda lah ya. Iya, katakanlah saya bengkel ya, saya yang punya ban, saya yang jual ban gitu. Ketika Anda butuh ngisi angin ke saya, ketika Anda butuh mau beli ban baru ke saya gitu kan. Setelah itu full barang itu milik sampean digunakan. Mau lewat mana, mau dipakai seperti apa gitu kan, mau jalan dengan kecepatan berapa gitu kan, mau ugal-ugalan atau tidak kan terserah Anda semuanya. Mau dipakai off-road ataupun jalan yang mulus kan gitu ya. Betul gitu. Nah itu jadi mungkin secara presentasi ya di tire itu kita ketemu ban itu yang lagi operasi itu hanya porsinya mungkin 20% atau 30%. 70%, 80%-nya ada di operation, teman-teman operator. Di lokasi lah. Di lokasi intinya dia bekerja kan. Ya setiap hari mereka akan melihat ban itu beroperasi gitu. Nah itu. Jadi faktor terbesar jika ada kegagalan ban adalah memang secara persentase ada di operation karena tire hanya operasional. Ya, memastikan pressure-nya kondisinya standar sesuai muatan yang disepakati. Ya kan? Habis itu kondisi fisiknya seperti apa? Dua itu aja. Ganti ban kan ini aja lah, sebagian kecil lah daripada ini ya kegiatan kita. Tapi kegiatan terberatnya adalah ketika mereka di mining di tambang ya. Menjaga keselamatan tire-nya ya. Ya betul. Jadi attitude berkendaranya seperti apa, jalan yang dilalui seperti apa ya kan, kondisi operasionalnya, kemudian muatannya seperti apa, kecepatannya juga ya harus dijaga, harus tidak boleh overspeed seperti itu. Ya itulah faktor-faktornya ya. Banyak faktor jadi yang akan banyak faktor, cuman menunjang masalah keselamatan tire ya. Masalah persentase yang beda ya. Jadi yang berperan aktif ini ya di semua divisi departemen ya. Semua divisi departemen. Pengguna lah ya jadinya. Pengguna orang yang lalu lalang di area tambang itu juga harus bisa sama-sama harus saling komunikasi ya kan. Kalau ada batu ya diambil. Benar-benar. Yang gede. Ya. Terus kegagalan ada beberapa potensi yang bisa mengakibatkan kegagalan itu dari apa aja sih? Yang bisa menyebabkan tire itu cepat haus, cepat rusak, meledak. Oke. Itu yang paling mengerikan. Nah, cepat rusak ya. Yang pertama sudah pasti karena masalah tekanan angin dulu ini, pressure ya kan? Nggak sesuai. Pressernya sudah sesuai belum gitu kan? Kalau tidak sesuai, kalau dia terlalu kempes juga berdampak buruk ke mana? Dia akan cepat aus. Kesehatan tire-nya lah ya. Cepat aus, habis itu juga bagian samping bannya itu akan lebih cepat rentan kena luka ya. Karena dia elastis tuh. Ya. Bagian bisa nggak ditampilkan nih biar bisa jadi ada gambaran? Gambarnya? Ya. Aduh, belum saya siapkan ini kalau gambarnya. Gambarnya minimal bola ban gitu kan. Di mana sih pinggir tapak, sidewall gitu. Oke, ya, sebentar. Coba kita ganti dulu nggak apa-apa ini foto-foto kita. samping ban ya, sidewall. Ini yang harus diganti itu
Kayaknya kita ini nggak sejajar. Iya. Nanti ku potong kakinya Pak Jaja. Tapi hari ini loh kita baru serius loh kita baru serius hari ini ya. Iya. Agak serius itu. Karena memang tayar ini memang ya memang harganya mahal. Ya, harganya mahal terus juga selalu kita harus reminder juga nih Pak Janjang. Karena apa? Bahayanya cukup tinggi, Iya. ya kan? Bahayanya Nah. cukup tinggi. Nah, ini kita tutup dulu ini. Ini soalnya ada merek yang tidak Iya. belum sponsor. Dari soalnya gambarnya ini ya. Gambarnya nggak terlalu Saya tutup dulu ini. Siap. Nah. Atau ini aja. Ini aja lah ya. Walaupun langsung ke zoom ya. Oh, atau ini aja yang umum ya nanti sebentar. Inilah walaupun bukan bahan tambang tapi malah ini jelas lah ya. Iya, iya, iya. Oke. Nah, Oke. Yaitu untuk bagian ini dinding ban ya. Bahasa Inggrisnya sidewall biasanya orang-orang Sidewall. nyebutnya. Ya sini bagian dinding. Ini Pinggirnya lah ya. sidewall ya. Kalau pertemuan antara sidewall dan sini kan ada telapak ini. atau tapak tread. itu ya yang nyentuh tanah itu ya? Betul, telapak atau tread bahasanya ya. Nah, itu di sini ada persimpangan pertemuannya, dan di sini ada shoulder namanya. Shoulder. Kemudian yang nempel ke pelek, nempel ke rim di sini namanya bead. Beat. Bead. Beat. Iya, iya, bead. Itu ya. Nah, tadi Bukan Bitcoin. Bukan motor juga. udah bead. Nah, tadi apa? Pak Doni, Pak Jajan? Sampai lupa saya. Tadi masalah tekanan. Oh ya, apa saja yang bisa membuat tayar itu rusak gitu. Ya. Ya tadi kalau pertama pressure ya kan. Pressure, oke. Bagian kalau 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 apa ban tadi? kurang, kalau Tekanannya pressure-nya kurang, Nah, ini terbebani dia akan lebih lentur dibanding biasanya loh. Kalau ban kempes itu kan, Lebih empuk lah ya. nah itu Mentul-mentul gitu lah ya. itu rentan sekali ketika kena material bisa Terutama yang bagian pinggirnya itu pasti kan dia melandung gitu ya. ya betul. Rasanya hamil gitu. ada nggak di sini kan yang kempes apa itu? Oh ini, bentar, Kita muncul lagi. sebentar. Apalagi tayar ini kan ini ya Pak Janjang ya. Pecahnya kan bukan hanya tekanan kan. Yes. Bisa kena material. Bisa kena material. Material itu maksudnya batu ya. Iya, benar. Material keras lah ya. Ya. Jadi air blastnya itu bisa menyebabkan material yang ada di seputarannya itu melenting kemana aja, Kemana aja? nggak bisa terarah Nggak terarah. dan bisa melukai, merusak benda Merusak yang ada di peralatan. sekitarnya kan. Iya benar. Karena pressure-nya kalau tayar atau ban HD itu cukup tinggi juga kan. Iya benar. Ibaratnya kayak kita mercon yang kecil aja kayak gitu suaranya. Benar. Bisa melentingkan material yang ada di situ juga lumayan jauh. Kena juga bisa sakit. Iya. Terus belajar dari beberapa kejadian di tambang lain itu kan Iya. sampai menyebabkan kematian. Kematian atau kehilangan nyawa, ya kan? Itu karena kena angin ya. Kena angin, jadi Kena terpental. Seperti Gimana ngambilinnya? Gimana? Ini tuh? Iya. Nah itu terus gini ya. Gini aja. Oh, mau duplikat aja. Iya. Gak apa-apa. nggak apa-apa, kita ter dulu ya guys. Iya. Ya maklum lah. Nah, ini. Ini gambar apa ini? Kartun. Ini faktor yang mempengaruhi umur tayar tadi. Nah, tadi toh yang satunya, salah satunya ini yang disebutin ya. Iya. Bentar kursornya. Nah, ini tekanan angin ya, tekanan angin. Oke, tadi dampaknya sudah ini ya. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya, ini tekanan angin tapi dalam bentuk karikatur supaya menarik. Gitu. Ya. Oke. Nah, itu. Kemudian yang kedua sudah pasti kecepatan ya. Kecepatan dari kendaraan. Karena bisa sprint gitu ya. Nah, betul. Karena gini, bahasanya ini sih. Kalau dalam teorinya ya yang paling penting itu panas ya. Panasnya dihindari. Karena mungkin kita dulu sekolah pernah diajarin gaya gesek lah ya. Oh Nah, iya. Semua yang ban bergesek itu pasti panas. panas. Nah, betul itu. Jadi ban nyentuh ke tanah dengan kecepatan rendah sama dia kecepatan tinggi, Nah itu akan panasnya pasti beda. Panasnya beda. Nah, kalau sampai dia overspeed kemudian menimbulkan panas yang berlebih, sudah
ban ini akan overheat. Kalau sudah overheat dampaknya kemana? Di sini ada tekanan, satu bisa meledak. Dia terkena undulating sedikit aja, kepancing, panas, bisa meledak gitu. Habis itu apa? Tire kan dibuatnya dari apa? Steel ya, atau Karet. apa Karet namanya? ya? Kawat ya, kawat dan karet. Campuran lah ya. Nah, ibaratnya apa namanya, strukturnya pakai kawat, kemudian ada karet di lem ke kawatnya Kawat. itu. Nah, lem itu kalau kena panas, Leleh, nah itu kebakar. bisa saja jadi dia nanti bahasanya kalau di kita separasi atau kawat dan karetnya itu tidak menempel lagi dengan sempurna. Gitu. Jadi dia terkoyak gitulah ya. Nah, Jadi gambarannya itu semakin cepat dia berputar, semakin berarti panas. semakin kecil kemungkinan melepaskan panas. Iya, semakin betul. Gitu ya. Gitu. Oke. Oke. Jadi kalau gini, kalau ketika orang kencang-kencangan itu di tol itu, ya kan, atau di jalan raya itu, ini sebenarnya berisiko juga ya. Ya, beresiko. Ya Yang kan? penting, yang Spek penting bannya. kita tahu ya spesifikasi bannya, bahwa di setiap tire itu, di setiap ban itu ada batas maksimal kecepatan yang diizinkan. Nah, itu nanti kita bahas di belakang. Ya, nanti kita. Pasti kan nanti teman-teman gue banyak yang tanya, "Lah itu para pembalap itu kenceng-kenceng aman aja." Nah, Karena ada speknya setiap itu. ini ya. Nanti kita bahas di belakang. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ini muatan ya, muatan. Muatan. Nah, ini sudah kelihatan di sini ya, ada batu-batu muatan. Muatan juga harus disesuaikan dengan Kapasitas. iya kemampuan ban ya, kemampuan ban dan angin. Jangan sampai kok kita salah memilih ban, atau kita tumpuk muatan sampai benar-benar mungkin tidak ada ban yang bisa menampung lagi. Katakanlah kita ban HD 785, kapasitas maksimalnya berapa? 100 ton lah ya, 100 ton. Apa namanya? Kok diisi terus menerus ya, secara berkala 120, 130. Ya ini lama-lama, ini kan kawat isinya sama karet. Kawat kalau dibebani terus-menerus ya lama-lama retak juga dia. Oke, ada kerusakan. Ya. Melar itulah ya. Ya, kalau sudah strukturnya retak, Fatigue gitu ya. fatigue, crack, potensi meledak juga. Oke. Itu ya. Nah, kemudian kondisi Tadi, jalan dari ini yang kondisi jalan kita sudah bahas tadi ya. yang paling apa namanya, undulating gitu ya. umum dan gampang lah orang menilai bahwa kondisi jalan. Oh, banyak umurnya nggak panjang ya, gila jalannya. Oh, pantas jalannya seperti ini. Gitu. Paling hal yang paling gampang itu ya. Iya, parameter termudah bagi orang awam pun mungkin Iya. akan bisa mengerti lah. Jalannya rata atau enggak lah. Gitu. Kemudian selanjutnya perawatan kendaraan. Nah, ini perawatan kendaraan biasanya orang-orang, contoh yang termudah adalah ini ban itu kan kalau dipasang di kendaraan dia tidak tegak lurus seperti ini kan. Biasanya ada Gini. to in to out, atau bahasa umumnya kalau bapak-bapak semuanya di rumah itu spurring balancing. Nah, itu salah satu faktor kendaraan. Karena kalau nggak disetting, bisa saja sudah ban dipasang, kita nggak peduli terkait kestabilannya, keseimbangannya, yang aus cuma sebelah dalam aja ini. Oh, makanya ada Kan sayang. sporing balancing itu ya, supaya Nah, seimbang ya. Betul. Supaya tread ini tapak benar-benar Habisnya sempurna. bersamaan. Iya, yang menapak ke tanah itu sempurna. Rata seperti itu. Dan juga mungkin perawatan ini salah satunya juga repair ban ya. Kalau repair bukan ke perawatan, dia sifatnya repair ban itu mengobati yang sudah rusak. Yang sudah rusak. Oh. Jadi bisa diobati ya? Ya. Nah, Jadi- itu mungkin ini revisi yang tadi. Oh iya. Oke, nah. Jadi kalau kita bicara repair itu kan artinya barang ini ban dengan kondisi baru dipakai. Nah ini coba ke bawahnya ya tadi. Oh kan ya udah. masih berkaitan kan. Nah, ini salah satu dari akibat tekanan angin atau pressure yang berlebihan ya, Ya, betul. atau nggak sesuai bahasanya. Nah, ini ada yang ngambil ini.
bahasanya ekstrim Bulging. bulging. Iya, kalau di kita hamil itu bahasanya bulging. Yes. Ya, Ngeri itu. karena- Itu tinggal nunggu aja itu. betul. Ditusuk terus. Ini karena ya tadi strukturnya ya. Strukturnya ada yang crack, akhirnya Kawat tadi yang di dalam. Iya, kawat yang di dalam ada crack. Nah, anginnya kan akhirnya langsung Lolos. menusuk ke karet kan. Sifat tracer kan dia akan mencari mana nih tempat yang Yang kosong. paling lemah gitu. Hmm. Nah, contohnya itu ada di sebelah kan ya, ada Nah, kurang, tepat, Nah, ini lebih. Nah, kalau lebih itu seperti apa? Kalau pas itu Nah, kalau kurang, lebih nanti dampaknya kayak gini nih. meledak. Bisa meledak dia. Ya. Oke, Tergantung area mana yang lemah. Oke. Pakai gambar lagi mungkin ya biar enak ya. Ini Nah, tadi ini yang yang mas tadi. puring ya. Ya, masalah spuring. Itu harus semuanya harus tepat ya gitu kan. Apa namanya? Dan semua merek, semua pabrikan punya standarnya masing-masing ya. Gitu. Setuju. Seperti itu seperti apa. Oke. Oke. Lanjut. Kecepatan kan? Hah? Nah ini tadi ya, karena melepas panas tadi ya. Ya, betul. Ini. Jadi apa namanya? Masalah panas lah ya. Ini kalau digambarkan secara detail seperti ini ya, posisi 1 2 3 4 dan korelasi kecepatan dengan panas ban. Nah, tadi ini ya. Sebenarnya yang area yang sangat panas ini setelah dibikinkan apa? Seperti inframerah lah ya. Tuh, hanya bagian yang bawah dia yang bergesek. Tapi kan ban ini berputar. Sebenarnya semuanya akhirnya kena, Iya. ya kan, secara merata. Ini menggambarkan, oh yang panas itu ketika gesekan itu bawah, tetapi Ya, kan tire itu kan berputar, akhirnya semua napak, kegesek semua panas. dan kebanyakan kasus air meledak pun pasti rata-rata pas dia ada di posisi bawah. Ini sudah panas, panasnya lebih tinggi dibanding area lain. Habis itu kena batu sedikit aja, kepicu. Mada. Bahkan bukan hanya batu, undulating aja itu bisa memicu. Ya, kalau di struktur dalamnya itu sudah fatigue atau seperti apa, Oke. itu. Oke. Kemudian ini contoh-contohnya tadi ya. Nah, ini beberapa apa namanya grafik lah ya. Ini asumsi lah ya. Ketausan. Nah, kita kan kecepatan standarnya apa? Ini kalau di tambang lain ya, saya ambil contohnya dari tambang lain ada di 55 km per jam tambang itu. Nah, ekspektasi umurnya itu akan 100% sesuai ekspektasi. Nah, tapi kalau dia lebih rendah, dia memang akan lebih tinggi. Cuman ada faktor apa? Probabilitasnya nggak tercapai nanti kalau terlalu lembat, ya kan? Nah, memang harus sesuai lah ya. Kalau dia lebih kencang lagi nih, dia umurnya akan hanya 75% saja. Apalagi lebih kencang lagi, cuman setengahnya. Ya itulah gambarannya. Oke. Ya, kemudian yang untuk muatan, nah ini sama tadi nih, mirip-mirip ya. Apa namanya? Ketika dia overloadnya kira-kira di 30%, ini kan batasnya, umur tire paling cuma 50%. Ketika Pendek ya. iya, overloadnya 20%, 70%, 100% sesuai ekspektasi. Jika underload, maka Memang umurnya akan lifetime-nya lebih panjang. lebih panjang, tapi Produksinya produksinya tidak tercapai. Harusnya sampai rugi. Seperti itu. Yang benar itu memang pas. Ya. Oke, nah biasanya yang ini nih. Ini yang sulit di lapangan dikontrol sama pengawas operation. Ya, karena apa? Posisi muatan. Betul. Jadi muatan seperti ini mungkin Pak Janjang, Pak Doni bisa dibayangkan. Yang akan bebannya berlebih hanya di tire belakang. Iya benar. Udah gitu, udah kayak gini miring lagi sebelah sini. Miring lagi ini ada potensi bukan bannya aja nih. Artinya cuma ban ini aja yang kerjanya berat. Iya. Bisa ada kebalik juga nih ya. Iya. Itu. Bisa jumping-jumping. Oke, ini kan sudah masuk di apa faktor-faktor ya penyebab Ya, kausan betul. pada ban. Mungkin untuk pengetahuan orang umum nih Ya. di luar dari tempat kerja kita kan banyak tuh juga yang punya mobil, punya Oh, iya. kendaraan bermotor. Biar tahu nih Kita standar ban itu seperti apa yang cocok yang biasa dipakai untuk hari-hari gitu kan. Terus juga pada saat memilih ban, nah kita harus
seperti apa untuk menentukan ban ini Oke. cocok atau tidak gitu. Mungkin bahasa ininya ini ya. Kita bicara tentang passenger car ya, atau Bisa dibesarin. iya passenger car. Kemudian apa? Gimana sih cara milih ban ya gitu kan? Cara milih ban untuk mobil kita di rumah, motor kita di rumah ya gitu ya. Nah, ini Atau yang sepeda berbeda. lah ya. Nah, Iya. itu. Oke. Ini yang mulai dari sini. Aduh, ini tadi ada merek lagi, nanti saya tutup. Iya, iya. Oke, nah ini tire set information. Artinya apa namanya? Ya rekan-rekan semuanya ya, kalau mau pilih ban itu diperhatikan dari tulisan yang ada di samping-samping ban itu. Ingat teman-teman ya, di Ya. samping-samping ban, Oke. garis bawah ini di situ. Karena di situ adalah apa mengandung semua makna yang ban itu miliki, gitu ya. Kalau Artinya. kalau Profil. profil betul. Kalau kita orang tayarnya nyebutnya itu nomenklatur. Nomenklatur Ya. itu juga bahasa KBLU ya. Ya betul. Oke. Nah, terus apa? Nah, biasanya ini ada ya P225, ada tanda miringnya, ada 70 R16 ini semuanya ada artinya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin kita ke Satu persatu kita bahas. oke. Karena passenger car kan, langsung kita ke ini ya. Ya, karena rata-rata dominan itu ini apa passenger ya, Ya. penumpang. Karena ya kita masyarakat umum banyak lah ya dibanding Iya. ini ya. Oke, Lingkungan nah, saya juga belum ada sih yang punya mobil sport. wah, menarik itu kalau bicara mobil sport. Oh, kita bahas ini dulu. Ya, Karena kita nggak ada di sini mobil karena sportnya. karena banyak spesial memang kalau mobil sport. Itu nanti belakangan. Kita Oke. yang secara umum lah ya. Iya, benar. Oke, nah biasanya di samping ban itu ada ini tulisan ya, yang paling besar biasanya ini 205 garis miring 60 R16 95H. Nah, 205 ini yang paling awal itu menggambarkan adalah Ring. weight of tire atau section weight. Section weight itu mana sih? Dia dari area sini ke sini. Itu namanya weight, artinya lebar ban. Ya. Lebar. 205 artinya ini memang 205 dalam milimeter. Nah, itu. 205 mm Nah, itu. tebalnya. Ya dari sini ke sini ya. Ke bit. Iya. Itu orang-orang biasanya lebar ban lah, gitu ya, lebar ban. Nah, 60 itu aspek rasio. Aspek rasio mana? Telapak bannya. Jadi 205 mili ini dikalikan 60%, ketemunya berapa? Itu adalah lebar dari telapak ban. Oke. Nah, kebayang kan? Jadi ini dinding 205, 60%-nya artinya apa namanya? Dikalikan 60% kan ketemu hasilnya. Ini jadikan telapak. Jadi teman-teman kalau agak bingung ya. Jadi ini dari ini yang saya tunjuk ini ke sini Ya, dikali 60, akhirnya lebarnya telapak. ya telapak. Pijakan untuk pijak ya. Kalau nggak percaya bisa nanti teman-teman ngukur sendiri di tayar-tayar mobil yang di rumah. Ya, Tapi mili ya. milimeter. Tapi mili, Ya. milimeter. Kalau kita di Jangan Tangerang biasanya pakai ikut-ikut inci senti. sih. Gitu. Nah, R ini juga banyak yang salah kaprah. Orang-orang kiranya rim. Rim itu ring, pelek kayak gitu, atau ada yang biasa nyebut pelek. Padahal R ini adalah jenis tayarnya. Nah, Apa ini radial itu? jenis tayarnya radial. Nah, kalau umumnya tayar itu ada dua, radial sama bias. Nah, radial bias. Jadi ban itu radial biasanya mereka strukturnya ya, strukturnya itu dari kawat yang dari tadi kita bicarakan Yang kawat-kawat radial. ya. Yang radial. Nah, kalau bias nah, biasanya dari benang nilon. lebih bagusan mana? Kalau secara apa namanya riset ya radial ya, karena Kawat. sejarahnya gini, dulu orang pertama bikin ban itu pakai nilon itu. Ya kalau dulu sekali pertama penemuannya kayu gitu kan, tapi setelah agaknya nilon ban, kemudian ilmuwan gimana ini masih kurang maksimal, ketemu radial. Ini next gen lah. Kalau sekarang mungkin udah ada lagi yang tanpa angin dan lain-lain gitu, ya kan? Dan ini yang Di padat. ya. Oke. 16. A16 baru ini
ukuran pelek diameter. Ringnya itu ya. Ya, ukuran peleknya. Jadi dia masuk ke ukuran pelek berapa sih? Cuma dalam inci memang itu ban tambang ataupun ban passenger biasanya memang dalam inci kalau ya. Sama lah ya. Betul. Gitu. Nah, kemudian 95. 95 itu adalah load index. Load index artinya itu indeks kekuatan ban. Untuk Nah, jadi pengertian adalah ban ini itu mampu maksimalnya menahan berat berapa sih kayak gitu. untuk muatannya. Muatannya itu ya. 95 itu apa? Kilo, ton atau apa? Nah, 95 itu indeks. Heeh. Nanti setelah ini mungkin akan saya tampilkan indeksnya agar kita bisa tahu angka 95 itu di berapa ton sih. Oh, nah itu. Jadi biar teman-teman nanti kalau melihat 95 itu 95 kilo kah? Jadi teman-teman Ya. juga bisa membuka Google lah ya. Ya, Ya karena kan? indeksnya sekian berapa ton? iya, kan? karena setiap brand berbeda-beda. Aha. Jadi memang harus tanya lah nanti ya ke yang menjual gitu brand Yes. tersebut gitu. Dan belum tentu mungkin yang jual juga tahu loh ya. Iya, dia pasti harus buka dulu karena Nah, hukumnya tidak wajib dihafalin. iya. Yang penting kita tahu. Jadi kayak apa namanya kamus lah ya. Ya, kayak kamus. Oke, kemudian Oke, H. H juga speed rating. Ini juga bentuknya juga dalam indeks ya. Artinya di H itu kecepatannya isi kan berapa sampai berapa sih kayak gitu maksimalnya. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini tadi. simbolnya. Ini indeks tadi. Indeks. Indeks. tadi. Yang ini tadi load index ya kan, dan yang ini adalah kecepatannya ya. Oke, nah ya kita mulai dari sini dulu ya tadi. Nah, indeks tadi berapa? 95 ya? 95. 95. Nah, ini 95 artinya dia batasnya adalah iya di 690 kilogram. Kilogram ya. Kilogram. Jadi 6 ton. Hampir 7 ton lah ya. Enggak berapa? dong. Kalau ton 6.000. Jadi berapa? Ini Nggak sampai. ya 6 kuintal lah Kuintal. biasanya, ya. Nah, itu maksud saya. Ya. Ya maklum. Udah lupa untuk matematika. Jadi Pak Doni, Pak Janjang kalau punya mobil di rumah, misalnya ada agenda mudik nih, kan biasanya orang mudik gila-gilaan itu, Ya. semua keluarga Semua barang diboyong. dimasukin lah Motor ya. masuk, mobil masuk dalam mobil. Nah, itu. Iya, tapi harus diperhatikan ya, ada batas maksimal. Nah, oke, contoh ini kan 4 ya, 495 pasti kan 4-4-nya atau ini ditambahkan, dijumlahkan semua 6 kuintal tambah 6 kuintal, jadi kan 4 roda itu 24 kuintal itu. Oh, kalau Atau itu itu penjumlahan atau enggak? Atau masing-masing tayar itu untuk beban sekian itu? masing-masing tayar. Masing-masing tayar. Masing-masing. Jadi kalau mobil itu kan 4, jadi di total ya. Bukan di total. Bukan Nanti di total juga. ada cara menghitungnya. Oh, Karena nah ini. dalam mobil kan ada distribusi bebannya. Ya. Nah, itu. Berarti intinya ini satu ban kalau misalkan dia menggunakan ukuran yang 95 itu untuk keseluruhan. Ya, intinya satu ban itu Mm-mm. mampu menopang sekitar 690. Cuma satu itu 600 kuintal gitu ya. Jadi sama nih, misalnya kita bayangkan aja nih, biasanya yang banyak muatan mana? Posisi belakang lah ya. Kan dua roda nih, sumbu. Ini 690, yang kanan yang kiri 690. Bukan artinya itu ditambah. Nah ini. Nah, tapi cara perhitungannya. iya, bukan artinya ditambah, tapi di sini ada beban dikasih muatan gitu kan. Kalau si ini sampai menyentuh dihitung dari titik tengahnya itu antara sumbu bannya. Di sini entah bebannya berapa, tapi kalau setelah distribusi bebannya sampai ke ujung bannya itu melebihi 690, ya ini akan kewalahan. Itu ya. Kemudian ini juga begitu ini akan kewalahan, kan bayangkan 690 itu benar-benar tegak lurus di sini nih. Ya. Tapi kalau miringan beda, dia menerima bebannya bukan 690 kan. Nah, itu. Ya itu memang harus dihitung secara advance lah memang. Ada perhitungannya lah ya. Gitu. Tapi biasanya sih untuk mobil passenger sudah diperhitungkan nggak akan sampai segitu ya. Benar sekali. Karena kapasitas bagasi paling cuman berapa ini sih, biasanya mereka pakai liter kan. Jadi teman-teman jangan masukin ini motor dalam mobil Atau mobil gua dalam lagi mobil. atau mobil dalam mobil.
Oke. Jadi ada hitungannya, jadi nggak sembarangan orang itu memproduksi tire atau ban sembarangan, jadi ada perhitungannya. Ya. Kalau kita pengguna umum biasa, pokoknya nggak usah khawatir, nggak usah terlalu khawatir ya di Yes. bagian ini. Kecuali Pak Janjang, Pak Doni punya usaha truk ukuran sedang mini sawit yang bisa sampai tinggi sekali itu, itu baru harus kita perhitungan ya masalah bebannya itu. Tapi kalau penumpang mobil-mobil di kota biasa Udah aman. terhitung lah ya. Oke, itu ya. Nah itu kemudian ini yang Off untuk the road. OTR artinya ya off the road ya, ban-ban kita ditambang ya. Itu Off seperti ini. the road sama on the road. Ya. Off the road itu biasanya gini aja sih. Off the road untuk di tanah, on the road di aspal gitu. Tapi ini Simpelnya nggak ada on the road ini. Ini untuk informasi tambahan aja sih. Oh itu Nah, tapi kalau ini karena kita lagi bahas bahan passenger kan, pasti on the road gitu. Nah, oke, tadi Nah, ini bentar. sudah. Ini buat teman-teman nih, apa namanya, yang belum tahu off the road atau on the road, nah itu tadi paling gampang adalah off the road itu untuk tanah-tanah, jalan off-road. yang tanah-tanah, off-road gitulah ya. Kalau on the road itu yang aspal, Ya. ya. Jadi biar teman-teman juga nggak bingung, ini tambahan ini gratis, free. Iya, kalau seminar kan ada yang berbayar ya. Ini teman-teman nggak usah bingung. Makanya Oke. tetap like dan subscribe channel ini. Ini yang ditunggu-tunggu kata-kata Itu. Like and subscribe. Nah, susah soalnya. Subrek. Subrek. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, tadi lanjut ke ini yang H ya. Kan ini 20565 R1695 H. H itu simbol kecepatan. Nah, ini yang tadi saya bicara indeks ya. Jadi kalau untuk huruf L ada batas maksimalnya segini. Nah, kalau H berarti di 200 ya. 210 km per jam. Ini Tancap terus. kalau mobil-mobil Avanza aja nggak nyampe segini lah ya. Apalagi di Indonesia toh, jalan tol pun nah mungkin juga mereka hampir bisa sampai 200 jam ya kalau Oh mobil. iya. Makanya Jempol itu, Pak. kalau untuk indeksnya berarti aman lah. Aman, ya. Nah tadi kalau yang Pak Jajan bilang mobil balap, itu biasanya sih pesan khusus, tidak dijual di toko-toko. Apalagi kalau kita bicara Permintaan khusus lah ya. supercar ya, iya. Itu kan kecepatannya gila. kencang sekali itu Bugatti yang bisa sampai 300 km per Jangan jam. sebut merah. Oh iya. sorry. Tapi Bugatti ya inilah ya. Ya mobil sport. Terlalu gitu ya. Nah, itulah. Nanti kalau ada teman-teman yang beli kan nggak enak. Susah itu Pak dibeli. Kita harus jadi orang terkenal dulu baru bisa pesan. Gitu ya. Nah, itu sih Pak Janjang ya, Pak Doni untuk sedikit sharing lah untuk mobil-mobil passenger ya. Cara memilih bannya itu seperti itu. Seenggaknya kita tahu dengan apa? Sebagian kecil ya faktor itu saya rasa udah cukup lah kalau kita tahu hal-hal itu. Berarti buat teman-teman di akhir video ini, bagi yang memiliki kendaraan penumpang, Ya. perhatikan tekanannya Yes. pada saat mau mengendarai P2H lah ya. P2H. Ya. Terus juga mulai dilihat-lihat lagi tuh bagian di sidewall bannya sudah cocok apa belum gitu kan. Ya, sama area yang akan kita lalui. Area yang kita akan lalui jangan mengeluh bannya pecah baru ganti tapi arusnya on the road dipakai buat off road kan Nah, Kurang sesuai. kurang sesuai. Terus juga tadi yang selanjutnya itu masalah muatan tadi ya. Ya, jangan dikasih muatan berlebih. ya itu motor masuk mobil, mobil masuk motor. Bisa kan? Sama tadi yang terakhir masalah ini ya servis ya berkala ya. Untuk apa? Ya, dicek secara berkala untuk masalah Balancing, spooring spooring. balancingnya seperti apa. Agar ban kan ini ya, dia barang yang sifatnya itu kayak makanan, dia dikonsumsi dan pasti ya ganti. Kalau jalan. Iya, bukan kayak nggak bisa direuse lah, reuse gitu kan. Dan cara terbaik untuk meminimalisir apalagi limbah lah ya, limbah ban. Itu adalah dengan cara gimana kita pakai ban ini selama mungkin, seawet mungkin. Ya itu kalau kita masalah limbah nanti di season berikutnya itu akan panjang itu. Oh, siap. Ya, kan? Oke. Itu.
Cuman yang terakhir, kalau tadi masalah keawetan, berarti kalau nggak dipakai awet, bagus nggak? Nah, belum tentu dong. Oh, Nggak dipakai berapa lama karena karet kan punya masa expirednya, ada luarsanya. nah ada Daripada expirednya. nggak dipakai sampai ke luarsa, mending dipakai sampai habis dong. Berapa Sampai habis. berapa batas maksimalnya? Batas maksimal rata-rata ya, rata-rata sih perusahaan ban itu menentukan dia di angka 5 tahun karet. 5 tahun tuh harus maksimal ganti ya? 5 tahun. Iya, Masih bagus atau enggak? iya ganti. Harus ya. Karena apa ya, molekul kimia lah ya di dalam karet itu Sudah berubah. sudah apa bahasanya, sudah tidak rekat seperti semula, dia sudah merenggang. Aduh, jadi saya harus ganti ban ini habis ini jadi. Oh sudah 5 Sudah 5 tahun. Ini. Jadi 5 Gara-gara tahun, ikut ini nanti ya ganti tayar kita. Iya. 5 tahun dia waktu yang panjang aja ya. Iya. Karena kendaraan kan mau punya mesin, punya bodi bagus, kalau nggak ada ban kan. Nggak bisa jalan. Oke, mungkin ada lagi Pak Janjang? Mau Oke, atau mungkin habis dari podcast ini kita ganti tayar. atau ada lagi Pak Niko yang mungkin lebih kritikal lagi untuk teman-teman? Atau cukup? Ya ini ya, merawat ban itu apa namanya, susah-susah gampang kayak gitu. Yang penting- Gampang-gampang susah lah ya. Iya, gampang-gampang susah ya. Yang penting kita tahu dasarnya, dan yang apa namanya, yang penting kita tidak malas lah ya untuk mengecek angin, karena angin itu benar-benar sangat krusial lah. Hal pertama, tersimpel, termudah yang bisa kita lakukan adalah apa? Ngecek angin. Selebihnya sudah faktor lain-lain eksternal. Pemakaian. Ya. Terus kalau untuk passenger biasanya kalau untuk ngecek standar angin, biasa kan orang percaya aja tuh sama Oh iya, ini juga. tukang angin. Kalau ban passenger ya, kalau apa biasanya kita bisa lihat di pintu mobil itu, nah Pintu mobil driver. sebelah kanan, buka pintunya biasanya di bagian belakang sini. Bagian belakang itu Bagian ya. belakang. Iya, iya. Itu di situ ada di sini, karena kan setiap mobil desainnya berbeda, Yes. apa wheelbase-nya berbeda, makanya di situ diatur. Ada yang tekanan depan dan belakang sama, ada yang lebih tinggi belakang, gitu. Ya beragam ya. Iya. Makanya semua jenis mobil pasti ada rekomendasi versinya di Berbeda yang bagian berbeda-beda ya. Iya betul. Nah, ingat tuh teman-teman yang punya mobil ya, jangan males ngecek Cek angin. Biasanya rata-rata langsung start gas. Ya. Nah, itu. Iya. Berarti kalau mau ngisi angin pun tadi juga bisa dilihat di pintu di belakang ini ya. Ya, pintu driver bagian Pintu belakang. driver bagian belakang. Nah, itu nanti di situ ada nanti Kayak plat stiker biasanya, gitu ya, atau plat, stiker. stiker atau plat gitu. Yang di situ sudah ada ukurannya, Ya. ban depan, ban belakang, Rekomendasi pressure. Gitu. tekanannya 37 3. Nah, itu. Itu dewa angin yang tahu lah ya. Dewa. Oke, kalau gitu untuk tire ini kita cukupkan dulu ya. Sebenarnya banyak ya, panjang sebenarnya. Ya, banyak yang bisa di Kita belum lagi membahas tentang bagaimana cara melihat struktur ban yang Ya. benar-benar Harus diganti. dalam persentase ya, ya, kan. itu. Banyak lah itu. Ya. Cuman untuk pengetahuan secara umum, Ya. untuk di tempat kerja seperti itu, lalu di Rumah. rumahan atau di orang umum ya. Ini kita tadi sudah jelaskan juga seperti itu. Mungkin nanti ke depannya kita bisa sama-sama apa lagi ya tentang tire ini ya. Ya. Ya, yang ngobrol lagi pasti lah. gini. Kita ke lapangan mungkin, kita Nah, bisa ngeliatin. ke lapangan. Cuma satu syaratnya, harus teman-teman like dan subscribe. Nah, itu dulu. Itu yang bisa menyemangati kita untuk melakukan hal-hal seperti ini. Kita berbagi. Nah, Kita kasih lihat itu peralatan-peralatan itu. canggihnya Pak Niko ini. karena gini, kalau nggak like dan subscribe, aduh, ya kan? Itu adalah salah satu penyemangat kita. Iya, salah satu ternyata penyemangat. ada yang nonton, ada yang suka. Nah, kita semakin Iya, terpacu benar. kan itu. Sebenarnya juga buat video ini kita sebenarnya cuma edukasi aja ya. Iya, tapi tetapi- kalau ada Nah, nah seperti itu